Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Di video ini kali ini kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video berita-berita yang menarik. Saya pikir ini menarik untuk menjadi pembahasan kita hari ini. Dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi dan mengedukasi teman-teman semua. Ya, terus kita sebarkan berita-berita positif dan kita lawan setiap berita-berita hoax, penggiringan opini untuk mengarahkan masyarakat kita tercinta ini untuk membenci apa yang sebenarnya itu adalah sebuah kebaikan. Hanya untuk memuaskan hasrat mereka untuk berkuasa, mereka ciptakan berbagai macam kebohongan untuk masyarakat percayai kebohongan mereka, ya. Makanya kita akan terus melakukan counter dengan hal-hal itu, teman-teman. Ya, kita akan segera untuk membahas videonya, tapi sebelum itu buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai, ini desain jelasnya. Born to be Legend, Kangen Jokowi. Nah, kalian bisa melakukan pemesanan dan saya akan sertakan link pembeliannya WA admin saya juga di kesempatan komentar video ini. Ini ada pilihan warna juga, ada hitam seperti ini, ada putih, dan juga ada merah, teman-teman ya. Kalian bisa melakukan pemesanan, ini edisinya terbatas ya. Nah, kalian bisa mendapatkan pembelian ini juga dengan COD, teman-teman. Kita akan segera bahas videonya, teman-teman ya. Ini dia. Oke, apa lagi nih? Profesor Amin Rais, Mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo, Ais. selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada bapaknya Hufafa, ente, Bukan main. Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya ya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan ya. Tapi selama si bocah cilik ini ya, yang nggak pernah baca, nggak pernah mengisi otaknya dengan ilmu dan lain-lain, bukan main, hanya berpikir kemewahan, kemudian seks and sex again and again ya. Saya kira itu, aduh, sudah sakit telinga saya dengar omongan Bapak ini, Pak Amin Rais. Kok Bapak hatinya jahat banget. Hati Bapak tuh, Bapak gak pantas, sudah tua kayak gini terus ngomongnya, seharusnya memberikan perkataan-perkataan yang mendidik kepada generasi-generasi selanjutnya. Ini Bapak meninggalkan jejak yang begitu buruk dalam diri Bapak sendiri. Pak, tolong berubah Pak. Gak mungkin Pak Prabowo mendengarkan Anda. Anda mengatakan selama Gibran yang dipilih oleh ratusan juta rakyat Indonesia sebagai wakil presiden kami, ya, Anda mengatakan selama Gibran memimpin negeri ini, Indonesia akan selamanya dalam petaka. Anda ini sebenarnya warga negara apa? Ya, di saat banyak rakyat Indonesia yang mendoakan agar supaya Indonesia ini bisa terhindar dari petaka, terhindar dari musibah, terhindar dari yang namanya teman-teman, inflasi atau sebagainya ya. Hal-hal yang buruk loh untuk negara. Kita ramai-ramai mendoakan agar supaya Indonesia ini bangkit. Tapi Bapak satu ini hanya karena kebenciannya dia mau mendoakan Indonesia kena petaka terus. Kalau Gibran yang dibencinya itu nggak turun jadi wakil presiden. Ini Bapak ini ngerti, mau bilang nggak ngerti hukum, dia profesor. Tapi gimana ya otaknya? Sudah kemakan dengan kebencian. Dan saya juga mau katakan mewakili rakyat Indonesia, Pak, selama Anda masih menginjakkan kaki di muka bumi ini, di Indonesia ini, selamanya juga Indonesia akan mengalami perpecahan. Ya, tapi untung saja orang-orang seperti Anda hanya segelintir. Saya nggak bisa bayangkan kalau orang-orang seperti Anda, orang-orang seperti Pak Amin Rais ini, itu ada banyak di Indonesia. Hancur negara ini, teman-teman ya. Itulah saya selalu katakan. Tuhan itu maha adil. Nggak mungkin Tuhan mengabulkan doa orang yang penuh dengan kebencian, ya. Malahan orang yang mendoakan petaka buat orang baik akan diubahnya menjadi berkat. Saya percaya hal itu. Coba kita baca komentar netizen dulu, teman-teman.
Ingat kata-kata Mbak Gus Dur, Amin Rais itu gelandangan politik. Ya, saya tahu ya. Pak Amin Rais, saya tukang gali kubur. Sudah 3 hari ini sepi Pak, belum ada yang mati. Sakit hati pas pelantikan nggak disebut namanya. Nah gitu Mbak Amin, atas nama kita semua golongannya ya. Bilangnya jangan atas nama rakyat. Kalau atas nama rakyat, rakyat yang mana? Soalnya rakyat Indonesia 70% lebih puas dengan kinerja Pak Mulyono. Mantap Abah Profesor Amin Rais dan Abah Anies Baswedan, tokoh jujur Islami, pintar. Ada yang katakan pintar. Golongan apa sih Amin Rais itu? Ternyata Sengkuni tidak cerita wayang saja. Di kehidupan nyata juga ada ya. Sengkuni ini sudah Sengkuni senior. Ada ya sudah Sengkuni junior, so ada ya. Mana janji Mbah yang katanya mau jalan kaki dari Jogja ke Jakarta, udah lakukan belum? Ya, oke teman-teman ya. Kita akan mungkin next ke berita selanjutnya. Cuma ya kasihan aja, sudah tua tapi masih menimbun dosa sebanyak-banyaknya. Kalian Semoga tahu diampuni ya ada dosanya, 3 teman-teman. orang yang menolak tawaran untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Siapa tuh Opung? Yang pertama Opung Luhut bin Sarpanjaitan. Pada Opung awalnya Luhut. beliau mengatakan bahwasannya ya bagi saya udah cukuplah perjalanan panjang ini ya. Jadi sebetulnya awalnya beliau menolak, walaupun saat ini beliau sudah duduk di sebagai ya Dewan khusus penasihat presiden ya. Setelah itu ada Kofifa Indar Parawangsa. Kofifa Indar Parawangsa seperti ya, kita gubernur ketahui, ya. beliau menolak tawaran untuk menjadi menteri karena beliau ingin fokus membangun Jawa Timur sebagai seorang gubernur. Yang ketiga Refli Harun. Ini Opung. betulan ini. Kenapa asal Jangan fokus ya, Du. ngomong Refli Harun kok bawaan kalian ketawa terus? Memang dia katakan apa? Andai kata Prabowo meminta saya masuk ke pemerintahan, saya akan tolak katanya. Perasaan yang mau nawarkan kau siapa? Tahu enggak kalian? Sekali 2 kali masih kita maklumi, mulai mungkin dia silap kata. Sering kali dibilangnya kayak gitu. PD juta. PD-nya udah overdosis PD ya, teman-teman. Aku tak muda ya. Ini postingan Najwa Shihab ya. Ini ya. Saya mau katakan kenapa ini Najwa Shihab ini seperti tutup telinga dengan semua. Ini postingan yang diupload di apa ya? Ini berbicara postingannya. Ini berbicara soal bagaimana Minggu Puisi untuk belajar mencintai katanya. Dan isinya adalah seperti ini. Caranya mencintai. Ia tak memiliki perisai tapi ia menjauhkanku dari kecurangan dengan kesabarannya. Kemudian sejauh mana aku dapat mencintaimu. Asik. Ini soal puisi-puisi cinta. Tak ada aku tanpa kamu. Oke, ini mungkin tulisan Najwa Shihab soal puisi mencintai. Sebelum mencintaimu aku tak tahu. Asik deh. Dunia terbagi. Andre Aksana, mencintaimu, mencintainya. Andre Aksana. Nah, ini di postingannya ini membahas soal puisi cinta. Seharusnya kan netizen itu membahas soal puisi gombal dan sebagainya. Tapi kita akan lihat isi komentarnya itu seperti apa sih. Coba kita lihat teman-teman. Komentar pertama, peringatan darurat warna birunya nggak ada ya. Sosokan ngatain Pak Jokowi nebeng pesawat TNI. Emang Anda berjasa buat negara buat apa Najwa? Modal pintar bicara tapi bodoh diadap bicaranya. Ini pasti orang yang saudaranya 90 plus 6 sebenarnya 99. Nana lagi jatuh cinta sama siapa? Pak Anies kah? Duta peringatan darurat. Puisi tentang mencintai tapi mulutmu bau. Aduh, peringatan daruratnya mana Cik Nana? Provokator, Sengkuniwati, belajar 1 peringatan darurat, 2 nebeng penasaran, ketiga apa? Masih bisa berkarya dan bebas berekspresi di negeri ini. Itu anugerah yang harus Anda syukuri. Gak mudik ke Yaman, Mbak. Langsung ingat kata-kata Pak Ganjar. Kok gak ada peringatan darurat? Oh ya, lupa belum ada notif. Kayak Amin Rais. Lagi jatuh cinta sama siapa ya kira-kira? Asik. Ini imigran Yaman bukan gak sih? Kali ini gue benar ya. Kalian silahkan baca semuanya teman-teman. 2282 komentar. Kalian capek bacanya semuanya nuding terus sama Najwa Shihab ya. Bilang katakan Yaman ya. Belajar nebeng hidup, nebeng di Indonesia. Tumben gak ada peringatan darurat. Yakin diam nimba. Berkata kasar tapi agak wegah. Mau berkata kasar katanya. Puisi untuk Persengkuniwati yang sakit hati. Sengkuniwati ya. Oh my god. Aduh udahlah. Ya, sudah berkali-kali kita melihat postingan Mbak Nana itu selalu isinya komentarnya begini semua, tapi kok nggak sadar ya.
Dear Bapak, rasanya baru kemarin melihat Bapak berdiri di atas panggung negeri ini. Senyum Bapak, ketulusan Bapak masih membekas. Semua tentang Bapak masih terngiang jelas. Kerja, kerja, kerja. Begitu selalu Bapak bilang. 10 tahun bukanlah waktu yang sebentar, tapi terasa begitu cepat. Sekarang, meski udah gak lagi duduk di istana, kesederhanaan Bapak selalu memberikan makna. Kami sadar, perjalanan ini tak mudah dilalui. Tapi kami percaya, semangat Pak Jokowi selalu menginspirasi. Kami berjanji, Pak, bersama Prabowo Gibran terus perjuangkan yang terbaik untuk Indonesia di masa depan. PSI, Partai Jokowi. Ayo angkat saja Pak Jokowi jadi ketua partai PSI ya. Partai Jokowi. Makin garang, Nikita Mirzani tuding Najwa Shihab takut alamat check-in dibongkar. Ada apa? Ini menguak kembali kah? Soal Nikita yang mau menguak check-in. Apa sih? Ada apa sih? Mulai satu persatu mulai dibongkar ya. Tolong Nyai bersuaralah. Bongkar aja kalau mau bongkar ya. Supaya sama-sama kita saling bongkar asik. Ayo Nyai. Banyak masyarakat yang mendukung. Coba kita baca komentar netizen ya. Salah lagi ya. Yang mau beli pesan jangan lupa ya. Nah, dukung Niku guys, pingin tahu Najwa jualan apa sebenarnya. Jangan sampai Mama Lemon angkat bicara. Wow, makin seru kalau sampai dibongkar Nyai. Nikita berjiwa patriot walaupun dia bukan tentara. Nikbir, kenapa yang gak ikut di kabinet Pak Prabowo? Spek intelijennya luar biasa. Dukung kakak Nikmir. Nah kan, didukung tuh. Kak Nikita, Kak Anda didukung. Semangat kakak Nikita. Pingin tahu Najwa sebenarnya jualan opo. Makin rame ya. Ayo pribumi, kita bangkit hancurkan yang mengecaukan tempat kita. Wah, kenapa sih takut? Kalau enggak usah takut lah Mbak Nanda. Dukung Nikmir terus. Nah, Nikita Mirzani didukung netizen untuk membongkar hal yang seharusnya dibongkar. Soal check-in apa sih? Ya, rame-rame netizen dukung Nikita Mirzani untuk bongkar apa sebenarnya yang disinggung soal Najwa, soal check-in. Ya, saya nggak tahu kebenarnya. Itu Nikita Mirzani teman-teman ya, bukan saya loh. Wah, Najwa Shihab disebut Ratu Nebeng nih guys sama netizen. Ratu Gara-garanya Nebeng. saat live pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu 20 Oktober lalu, Najwa komentar kalau Pak Jokowi nebeng pesawat TNI. Pada acara live itu, Najwa didampingi Andovi Dalopes untuk berbincang dengan narasumber. Sesekali dia juga kasih komentar atas siaran prosesi pelantikan. Nah, pas detik-detik Jokowi pulang ke Solo dan mau naik jet tempur TNI AU, saat itulah Najwa komen, "Gak jadi komersil, sekarang nebeng TNI AU," pujarnya. Andovi yang mendengar ucapan Najwa itu langsung mengoreksinya. "Gak nebeng sih Mbak Nana, memang pengantar langsung," kata Andovi. Nah, rupanya komentar itu bikin gak nyaman banyak netizen. Salah satunya TikToker terkenal Ali Hamzah. Menurut Ali, pemilihan kata nebeng kurang tepat untuk menggambarkan situasi tersebut. Ali mempertanyakan kecerdasan dan sikap kritis yang biasanya terlihat dari Najwa. Ali bahkan secara sarkas mewajarkan kesalahan diksi karena faktor umur yang makin tua, jadi nggak cekatan memilih kata yang tepat. Akhirnya para netizen itu menjuluki Najwa sebagai Ratu Nebeng. Ratu Nebeng. Ya, demikianlah teman-teman ya. Jadi seperti pepatah yang sering kali kita dengar bahwa mulutmu harimaumu. Dengan mulutmu Anda bisa didukung dan dipuja banyak orang, tapi dengan mulutmu juga Anda bisa dihujat, bisa dikritik, bisa dicecar banyak orang. Jadi perbiasakan untuk kita mengeluarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendidik, kata-kata yang memberikan motivasi, kata-kata yang mempersatukan, bukan kata-kata yang memfitnah, menjelek-jelekan, membuli, bukan kata-kata yang mencela seseorang, bukan kata-kata yang mengatakan diri lebih hebat dari orang lain, bukan kata-kata yang merendahkan orang lain, ya. Karena dengan perkataan kita ini lebih tajam daripada pisau bermata dua. Jangan sampai dengan perkataan kita bisa membunuh karakter seseorang. Kita bisa
menghancurkan rasa percaya diri orang lain. Kita bisa merendahkan martabat orang lain dengan perkataan. Jadi Mbak Nana, saya pikir Anda itu orang yang paham benar akan hal itu. Ya, bagaimana perkataan kita sebagai apalagi orang yang intelektual seperti itu. Inilah yang saya selalu katakan ya. Orang yang sudah hatinya penuh dengan kebencian, itu seperti akal budinya, itu seperti apa yang dia pelajari sekolah tinggi-tinggi, seperti semuanya diserap sama kebencian, sehingga ya kata-kata yang seharusnya tidak pantas mereka keluarkan itu dikeluarkan. Karena apa? Ya, apa yang keluar dari mulut itu adalah sebuah luapan dari hati. Jika hatimu membenci, jika hatimu jahat, maka yang akan dikeluarkan oleh perkataanmu akan sesuai dengan isi hatimu. Ya, jadi kalau mau menilai seseorang, nilailah dari perkataannya juga, selain dari kalian mau menilai buahnya. Kalau orang itu suka merendahkan orang lain, kalau orang itu suka membanding-bandingkan orang lain, kalau orang itu suka mencela, menghujat orang lain, sudah pasti hatinya jahat. Berbeda dengan orang yang selalu untuk menguatkan orang lain, memberikan motivasi, ya, karena apa yang keluar dari perkataan itu meluap dari hati, ya teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar, ya ini juga pelajaran bukan buat Najwa Shihab, tapi buat saya, buat kalian juga. Hati-hati dengan perkataan kita. Untuk mengeluarkan perkataan kita harus saring terlebih dahulu, jangan sampai perkataan kita itu menyinggung orang lain, bikin sakit hati orang lain, atau bikin orang lain jadi down, ya. Hati-hati dengan perkataan kita teman-teman ya. Oke, jadi mungkin itulah pembahasan kita hari ini. Semoga itu bisa mengedukasi dan ada pelajaran penting yang kita dapat dari setiap video-video yang kita bahas teman-teman. Tapi jangan lupa buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai ini desainnya teman-teman ya. Born to be Legend, Kangen Jokowi. Kalian bisa mendapatkan link pembelian yang akan disematkan di komentar video ini teman-teman. Kalian juga bisa melakukan COD atau kalian bisa WhatsApp admin saya secara langsung teman-teman ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, edisinya terbatas. Saya pamit dulu. See you on the next video guys and God bless you. Bye guys.